Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Berdirinya anak di sini ingin menyampaikan kutub singkat yang bertema bertobat sebelum ajal mendekat. Tobat atau tobah secara bahasa bermakna kembali atau rujuk. Seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah orang yang kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, dari hal-hal yang Allah larang menuju hal-hal yang Allah perintahkan, dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya, dari apa saja yang Allah benci menuju apa saja yang Allah ridai. Secara syar'i, tobat bermakna kembali dari tindakan menjauhi Allah upaya takarub kepadanya. Para ulama memandang bahwa tobat wajib bagi setiap orang atas setiap dosa yang dilakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, seperti iri dan dengki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Potongan surah At-Tahrim ayat 8. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada siang harinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa pada malam harinya. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan tobat ini, seorang ulama pernah ditanya, apakah seorang hamba yang bertobat dapat diketahui tobatnya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang ulama itu pun menjawab, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, namun ada 6 tanda tobat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ia melihat dirinya tidak bebas dari dosa sehingga ia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hatinya tidak merasa tenang dan selalu bersedih karena dosa-dosanya. Yang ketiga, senantiasa mendekati para pelaku kebaikan dan berupaya menjauhi para pelaku kejahatan karena takut jatuh ke dalam kemaksiatan. Yang keempat, memandang sedikitnya harta dunia sebagai banyak sehingga ia tetap bersyukur dan memandang banyaknya amal akhirat sebagai sedikit sehingga ia terus-menerus menambahkan amal salehnya. Yang kelima, ia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, senantiasa menjaga lisan dan membiasakan diri menyesali dosa. Oleh karena itu, sudahkah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa besar maupun dosa kecil? Jika sudah, adakah tanda-tanda tersebut dalam diri kita? Jika belum, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, bahkan setiap waktu dengan tobat yang tulus. Lebih dari itu, jangan pernah kita anggap enteng dosa, meski dosa itu kecil. Sebab yang menjadi soal bukanlah besar kecilnya dosa, namun kepada siapa kita berbuat dosa. Jadi marilah kita bertobat sebelum ajal mendekat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.